Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah Cinta turut berduka cita atas kematiannya Dedek Zara Koirina. Seperti itu ya guys. Di sini apa ya? Ini saya dari kronologi awalnya gitu ya. Semua diri kita nih ya. Ini saya dari orang Indonesia. Begini, jadi di setiap tempat itu selalu saja akan ada orang yang gak suka sama kamu. Jadi kita itu jangan apa ya, jangan punya keinginan untuk dicintai semua atau apapun itu, pasti gitu. Nah, kasus pertama Dedek Zara ini, kasus awal mulanya ya, selain ketidaksukaan, kenapa sih anak ini sampai dibully seperti itu gitu kan? Ternyata kasus pertamanya dia itu mencatat nama-nama temennya yang tidak sholat, seperti itu ya. Mungkin maksudnya baik lah ya, tapi kalau misalnya Dede ini kan mau dilaporkan gitu kalau nggak sholat gitu kan, itu kan menanamkan kebencian, dan ditambah lagi banyak penganiayaan ya, seperti halnya apa, kasus asusila dari temennya yang rada agak tomboy. Dan anehnya ini kan emang backingannya anaknya orang-orang berpengaruh ya, pejabat-pejabat yang ada di Malaysia sana. Jadi semua bukti rekaman CCTV dan lain semuanya itu udah diblocking, udah di apa, gimana caranya itu dihapus, gimana caranya itu nggak ada bukti gitu kan. Jadi seperti itu. Ini 5 pembuli. Benarkah kita cek apa benar yang membuli Zara ini hanya ada 5? Karena yang sebenarnya itu bukan 5 ya. Kalian bisa cek siapa sih anak-anak, dan yang dihukum mati itu hanya ada 3 orang ya, 3 budak lah, 3 budak. Oke, coba kita lihat nih tontonannya, saya perlihatkan ya. Ini kita lihat di itunya Abang Fikri, si Fikri, lihat ini kasus di pengadilan ya. Ini tingkah 3 anak pejabat yang berhati blender itu. Nah, saya juga kasih tahu juga ya. Saya kasih tahu juga, ini kan banyak ya kasusnya, apalagi waktu di mesin cuci nih nampak wajah-wajah teman-teman dia tuh, orang munafik itu selalu ada di sekitar kita, jadi kita harus hati-hati. Banyak kan setiap hari. Terus ini juga yang di mesin cuci, dia tuh digiling 2 jam, bayangkan kayak mana dia ya kan. Karena hasil otopsinya itu Masya Allah ya, seluruh tubuh yang ada di dalam Dedek Zahra nih, seluruh tubuh yang ada di Dedek Zahra itu semuanya hancur, sarafnya terputus, tulang tengkoraknya itu udah pecah, dan badannya itu juga lebam-lebam. Itu di luar ada luka lebaman, dan di dalam ini hancur gitu. Gimana nggak hancur, digebukin, dikeroyok. Wah, ini bukan hanya kasus bullying ya. Bully itu kan hanya kayak remeh-temeh ya, apa sih, kayak kamu begini ya, beda. Itu bully ucapan, ini enggak, ini udah bukan, ini bukan termasuk bullying menurut saya. Ini udah masuk ke arah penganiayaan gitu ya, karena ada kekerasan fisik gitu. Bullying itu kan hanya pada mental kita, dan mental Dedek Zahra ini mental kuat gitu. Jadi kita harus ambil hikmahnya ya, hati-hati yang mempunyai anak, kita harus tetap
tidak semua tempat itu menjadi tempat aman buat anak-anak kita. Jadi doa kita langitkan supaya anak-anak kita itu dijaga. Kalau saya pribadi, iya, di asrama itu bukan tempat yang paling aman atau apalah ya. Kan untuk di channel sebelumnya itu saya sudah kasih masukan gitu. Jadi hikmah yang ingin saya sampaikan di sini, saya kan udah nyampaikan ya kenapa Zara kok sampai seperti ini. Itu gara-garanya karena dia mau melaporkan temennya, ya mungkin niatnya baik mungkin gitu ya. Orang yang berhati bejat, orang yang hatinya kayak mana gatel gitu ya, melihat tingkah yang seperti itu pasti responnya udah nggak karuan seperti itu kan. Jadi begini teman-teman, saya pribadi di asrama menjumpai banyak kasus dan kejanggalan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah itu saya diselamatkan dari semuanya. Saya orang Madura watak keras ya, keras ketika jadi gini, perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka memperlakukanmu, seperti itu ya. Jadi jangan mengharapkan balasan, oh iya udah, apalagi ingin disanjung begini begitu, wah nggak penting. Jadi ya itu tadi, hanya orang yang bisa jauh dari orang tua, dia yang akan tahu kehidupan yang sesungguhnya itu kayak mana, macam mana ya. Kalau selalu nempel sama orang tua, dimana-mana sama orang tua, nggak pernah jauh dari orang tua, anak mama banget, nggak pernah merantau, nggak pernah merasakan di tempatnya orang sendirian kayak mana, berjuang sendiri kayak mana, itu banyak kan kayak gitu, nauzubillah. Makanya itu dia nggak tahu kayak mana dirinya gitu. Orang yang tangguh itu orang yang tahu bagaimana dia memperlakukan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Saya mau cerita ya terkait dengan kasus Dek Zara ini. Kan ya beliau sebenarnya lemah, tapi dia ingin membuktikan sama mamanya. Kan mamanya pernah ya sebagai orang tua ya, saya juga sebagai orang tua. Nah, saya kalau cerita gini saya juga geram gitu ya. Terus saya ini, siapa yang ini ya pernah ngelabrak para pembuli Dek Zara ini. Dan orang tuanya ibu Dek Zara ini, beliau nggak punya saudara, dia hanya anak semata wayang, bapak sudah nggak ada ya, nauzubillah, kejam banget. Tapi dia sangat disayang sama Allah. Kenapa? Allah memelihara jasadnya, karena jasad normal orang yang nggak punya amalan itu 3 hari aja di dalam kubur, kalau udah digali itu bakal tercium bau busuk, udah keluar belatung-belatung di tubuhnya gitu. Ini saya kasih tahu ya, Dek Zara dalam kondisi fisik yang hancur ya. Dalemannya tubuhnya Dede ini hancur, otaknya hancur, diraba itu katanya udah berair, nauzubillah ya. Ya Allah, kejam sekali mereka itu. Saking bencinya sampai mata hatinya tertutup gitu ya. Sarafnya juga putus. Terus iya kan, otak di sini karena terus digebukin, pokoknya parah banget, rusak ya. Badan Dedek Zara ini rusak. Gimana cemnak rusak, 2 jam di dalam gilingan mesin cuci, gimana nak rusak gitu nak. Jadi gimana gitu kan, pusing puyeng, udah digebukin, habis digebukin dimasukin mesin cuci ya wafat lah, nauzubillah. Dan Dedek Zara ini kenapa kok nggak mau sih Dek kalau suruh almarhum ya pindah. Jadi saran aku buat kalian-kalian yang mau mondok atau apapun itu, pertama siapkan mental gitu. Ketika mau ketemu teman, pertama kita siap mental, di sana siap-siap kehilangan ya. Apakah saya waktu di asrama nggak pernah kehilangan? Pernah, tapi nggak seberapa guys. Saya itu saya tuh nggak peduli sih, saya tipikal orang cuek, tapi qadarullah saya tipikal orang yang
mudah ngenari orang lain buat deketin saya gitu loh, maksudnya tahu kan, mudah bergaul gitu, terbuka. Terus ya sampai orang-orang itu bilang, oh kamu tuh banyak linknya, banyak temennya, padahal nggak juga kali ya, itu cuman mungkin nampak luarnya, tapi ya Masya Allah, ya itulah kuasanya Allah gitu. Jadi jangan sampai menganggap kita itu hebat atau apapun itu. Cuman satu hal, saya sedari kecil alhamdulillah ya, mulai SMP saya dibilangin ndak boleh pacaran. Saya beneran ndak pacaran, teman-teman saya itu semuanya pacaran loh, mayoritas itu semuanya pacaran mulai dari SMP. Tapi saya enggak gitu, karena saya takut sama Allah gitu ya, bukannya sok-sokan, tidak, tapi ini bentuk Allah menjaga saya seperti itu. Terus dan waktu SMP itu juga ada teman yang sudah hamil dan dia putus sekolah, ya sudah melakukan hal-hal yang di luar batas lah istilahnya. Saya tipikal orang yang termasuk kepala gitu ya, kepala itu sosok pemimpin, jadi bukan tipikal orang yang ikut-ikutan. Nah jadi apa yang gue suka ya gue lakuin, tapi dalam hal kebaikan. Nah kita kan temen itu kan macem-macem ya, ada yang sukanya begini nanti ikut begini, enggak, kita punya komunitas sendiri. Yang bagian pinter-pinter ya udah kita berkreasi, kita berkreativitas gitu loh. Jadi apa ya istilahnya itu kayak kalau gue masih SMP tuh tanding pinter-pinteran kayak gitu belajarnya. Saingannya itu kayak gitu-gitu, bukan saingan pacaran lah beginilah itulah, alhamdulillah gitu ndak. Terus SMA juga gitu, ada geng-gengan juga ya, saya juga bikin gengs juga, jangan tapi ya kebetulan ya saya bikin gengs juga, cuman kan yang lainnya pada pacaran nih. Terus ada kata-kata kayak gini, kalau nggak pacaran itu nggak gaul gitu kan. Saya itu sekolahannya juga termasuk sekolah favorit, sekolah gaul ya istilahnya, sekolah elit lah saya di sana. Tapi saya nggak malu loh naik sepeda ontel. Jadi yang namanya sepeda elit tahun 2000 berapa ya saya kesana, 2014 2015 itu udah ada yang pakai mobil, ngedarain mobil anak-anak itu. Terus merek-merek sepeda motor Supra ya itu udah mewah dulu itu. Vario itu udah kendaraan yang mewah gitu ya. Terus HP, keluaran HP terbaru ya, namanya sekolahan elit gitu. Tapi saya nggak malu loh naik sepeda ontel, karena saya bukan tipikal orang yang suka ngemaksa. Dan sepeda ontel itu pun alhamdulillah hasil saya nabung sendiri gitu. Jadi kayak sanggup, alhamdulillah dapat beasiswa juga. Saya dari SMP alhamdulillah dapat beasiswa, SPP gratis, sudah SPP-nya digratiskan, bukunya digratiskan, saya juga masih dikasih uang. Dan tentu karena kan saya masih muda, usia belia, uang itu untuk orang tua dong, jadi saya kasihkan sama orang tua saya. Di SMA, rugi kamu kok nggak pacaran, nggak punya deh. Saya mikirnya gini, enak di kamu ngomongnya gitu. Jadi ini ya yang mau saya sampaikan, tanamkan seperti ini pada anak-anak kalian, itu harus akidahnya itu dibenerin. Dan alhamdulillah SMA itu saya selalu menjaga yang namanya wudhu, ya. Jadi bersentuhan sama lawan jenis sangat jarang gitu, enggak. Saya tuh juga orangnya jutek, galak gitu ya, tapi temen itu kayak di mana-mana aja gitu, kayak mereka seneng aja ke saya, walaupun saya sebenarnya punya masalah tersendiri ya, ada gitu, namanya hidup di dunia emang tempat ujian ya. Tapi itulah cara Allah menghibur saya tetap kuat ya. Saya masuk di SMA 2 ini kan di Pamekasan, tempat saya itu termasuk sekolahan favorit ya guys ya, sekolah elit. Saya jujur gak punya orang dalam, saya gak punya siapa-siapa. Jadi kerumunan teman-teman beberapa orang ya, 5 atau 6 atau 7 orang itu kan ke rumah jemput saya buat daftar masuk SMA 2. Jadi kita tuh daftarnya yang kalau dulu SMP saya sama kakak saya, SMA saya daftar sendirian, maksudnya sama teman-teman gitu rame-rame.
Terus saya diultimatum nih sama orang tua. Di ultimatumnya gini, awas kalau kamu sampai nggak lulus, saya tuh nggak ada uang, nggak ada ini, kamu tanggung sendiri, kayak gitu gitu. Jadi kan dia tuh mungkin karena adik saya itu masuknya MAN gitu ya, jadi saya tuh kayak harus di MAN juga gitu ya. Ya udahlah gitu kan, saya bismillah aja. Dan teman-teman saya ngomong sama teman-teman kesekian orang ini, saya nggak ada kenalan siapa-siapa di sana, gimana nih? Orang tua aku, mama aku tuh bilang kayak gini 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 gitu kan. Ayah saya tuh udah almarhum pas waktu saya SMP kelas 1, jadi SMA saya cuman punya ibu doang gitu ya. Jadi terus teman-teman keseluruhan semuanya nggak mau ngaku. Nggak, aku lo nggak kenal, aku juga nggak punya kenalan. Iya kak, aku nggak punya siapa, nggak punya orang dalam, aku juga nggak punya ini untuk apa istilahnya tuh sogoan gitu ya, biar anaknya bisa lulus gitu ya. Karena semua teman saya ngomongnya kayak gitu semua, oke, saya sepakat. Jadi udahlah, bismillah saya masuk SMA 2, alhamdulillah lulus. Ranking pertengahan guys, dari itu ada berapa ratus ya, sampai 1000 berapa gitu ya kan, ada itu nomor ininya nih. Saya ranking pertengahan 400-an atau berapa, alhamdulillah yang penting lulus gitu ya, alhamdulillah. Dan itu saya lulus bukan nggak ada orang dalam, nggak ada bantuan. Nah di situ ketahuan teman saya, ternyata semuanya pada buka suara. Jadi teman saya nih salah satunya ada yang nangis, terus dia akhirnya ngaku, padahal ayahnya aku, katanya dia udah ngasih telur berapa kilo gitu, 2 kilo apa 5 kilo gitu ke kepala sekolahnya, seperti itu karena kenal. Terus si satunya kakaknya, kenalannya ibu sekian, ibu ini gitu kan, si fulan. Terus yang satunya teman saya ternyata punya kenalan juga, maksudnya temanku ini dititipkan ke siapa gitu. Halah, ternyata nah itu. Jadi nggak semua temen itu kayak gitu guys gitu. Cuman alhamdulillahnya saya tuh lulus kan, ketahuan kan kayak mana. Ya sudahlah, saya terpisah sama teman yang nggak lulus di SMA 2. Ternyata dia, nauzubillah min dzalik, saya nggak mau nyebut itu siapa. Dia sekolah di sekolahan yang ya katanya sih keagamaan ya, nggak menjamin. Keagamaan itu MAN ya, manusia MAN itu kepanjangan apa sih ya, pokoknya itulah yang pokoknya berbau agama-agama. Tapi kenyataannya apa guys? Kenyataannya dia brutal, maksudnya apa ya, kayak pergaulan bebas gitu loh, sampai ya melakukan sesuatu yang padahal dia kan alim gitu kan, diem, anaknya baik gitu ya kalau sama saya. Tapi saya ya kayak gitu juga, tapi gak apa ya, ternyata apa istilahnya tuh diam-diam menghanyutkan gitu loh guys, nauzubillah ya. Jadi pas saya tahu dia udah kayak gitu udah enggak nauzubillah gitu ya, ih kok kayak gini sih temen aku gitu, cuman pisah ini aja sama aku, dia padahal dia sekolahnya di gini, tapi dia udah rusak gitu ya, udah rusak gitu kan, nauzubillah gitu kan. Jadi saya mulai menghindar gitu. Kenapa kita harus menghindar? Karena ada dalilnya guys. Tapi alhamdulillah itu bukan apa ya, karena ininya saya sendiri ya, karena kita itu kalau kita bergaul sama orang yang jelek, orang yang buruk, kita akan kecipratan bau busuknya dia gitu. Maksudnya dikira nanti kita itu sama dengan dia gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, ibaratnya mendekati orang jual parfum, kita kan kena harumnya juga. Jadi kayak gitu. Pertama kita harus punya pendirian, mendidik anak kita itu gimana caranya, akidahnya dulu. Jadi yang kita takuti waktu ini saya pribadi, sebelum saya ke asrama itu, karena kenapa saya di asrama, karena kuliah nggak ada duit gitu. Saya dapat beasiswa dapat 5, saya diterima semuanya. Cuman yang bikin saya itu
pas omongan kayak gini orang tua, iya kamu dapat beasiswa gitu kan, ya udah kamu ini, tapi nanti yang bayar bukunya siapa kalau ada tugas? Emang kalau kuliah itu nggak ada tugas, nggak ada ini, nggak ada itu, kan nanti masih uang juga, keluar uang juga kayak gitu. Nah gitu, siapa yang bayar kayak gitu kan, dek gitulah di hati gue. Nangis gue itu, nangis banget. Tapi ya udah, tapi alhamdulillah saya bisa di asrama gitu, saya harus kontak sama temen gitu. Jadi gitu guys, saya cuman lulusan kuliah gratisnya itu sampai di 2 Polinema gitu, sempet, tapi di asrama dulu. Asrama itu 1,5 tahun, sebenarnya betah guys. Nah di asrama itu nanti kita itu akan ketemu sama temen dari berbagai macam bangsa, negara, logat dan karakter ya. Ada yang tukang nyuri, ada yang tomboy, ada yang suka ganggu, ada yang ya macem-macem, ada yang jutek, ada yang nakal, nauzubillah, ada yang alim dan lain sebagainya itu. Terus kita bagaimana? Kalau saya pribadi, kalau kamu tidak kuat kondisinya, mungkin Dedek Zara tahu nggak sih, teman-temanmu di belakangmu itu punya backingan itu maksudnya orang dalam. Kalau jangan sampai kalau sudah terjadi misalnya digebukin sama temennya, jangan mau diem kayak gitu. jangan mau dizolimin. Jadi Allah itu kan nyuruh kita untuk hijrah seperti itu kan, ya udah kita hijrah aja gitu, jangan takut. Sama halnya dengan Allah itu ngasih rezeki bukan lewat karena kita kerja atau apa, enggak ya. Kalau Allah ngasih rezeki kalau kita kerja, gimana caranya binatang melata itu? Apakah dia bekerja? Enggak kan? Jadi jangan punya pikiran sempit. Allah itu punya berbagai macam cara untuk mensejahterakan kamu. Jadi Allah itu maha adil gitu ya. Jadi itu karakter yang harus dibangun sebelum memasuki asrama, karena kan berbagai karakter gitu. Siap-siap kehilangan ini barang-barang apalah. Kalau uang itu dititipkan, dan saya tipikal orang yang nggak mudah dideketi gitu. Aku tuh jutek guys. Jadi kalau misalnya ada orang punya aura-aura gimana sih, aku tuh sedikit tomboy, jutek, tapi kalau misalnya ini kan kayak kalau orang nggak tahu tuh enggak, ini kalem, nggak pantas sampean mbak jadi orang Madura. Ya kalau karena kalian baik, saya kan pasti lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya macam-macam, jangan kamu macam-macam, saya juga macam-macam gitu kan. Jadi karena mereka tahu Zara ini lemah ya, lemah itu secara fisik. Jadi kalau orang tahu kita lemah secara fisik, dia akan menyerang kita di fisiknya. Kak Zara, almarhum Dek Zara ya, semoga dia tenang di alam sana. Dia mentalnya yang kuat, dia punya mental yang kuat. Suara ngajinya bagus, iya, suara ngajinya bagus, lantunan selawatan dia bagus banget. Terus ya pokoknya banyak lah ya. Jadi ya kalau mentalnya kuat, yang diserang fisiknya, seperti itu. Kalau saya nggak tahu juga kuat mental atau fisik ya, qadarullah Allah gitu, karena saya tidak pernah menganggap diri ini kuat atau apa gitu, nggak pernah seperti itu. Dan kan di asrama itu kan kita menemui berbagai macam bentuk dan karakter seseorang ya, karena kita dikumpulkan di satu lingkup asrama itu dimana dari berbagai negara, berbagai bangsa gitu, berbagai suku ya. Ada Sulawesi, NTT, NTB, ada orang Batak, Betawi, Madura, termasuk saya Madura. Saya salah satunya Madura ya. Ada juga cowoknya si Rojul itu. Terus juga ada orang Kalimantan, ada orang Sampit, ada orang Manado, ada orang Malaysia. Ya, orang Malaysia juga ada. Mondok di asrama kami. Sama kecil. Ada dimatiin nanti. Nggak boleh.
Jadi ada di asrama. Terus juga ada orang Filipin ya, ada orang Filipin, ada orang Kamboja gitu kan, sama jadi satu. Dari mana-mana, ada yang dari Aussie, Aussie itu Australia ya. Dari berbagai negara lah istilahnya, nyampur jadi satu. Kayak mana sih, ada yang tomboy gitu. Saya tuh alhamdulillah ya, saya nggak takut sama yang namanya hantu. Jadi kalau orang tahu hakikatnya hidup itu apa, kita kita ini hidup untuk apa. Jadi saya tuh akidah yang ditanamkan dulu itu adalah pertama satu, yaitu takwa sama Allah. Takut itu sama Allah ya. Jadi saya tunduk patuh sama aturan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya ada yang melanggar gitu ya, saya bukan tipikal orang yang suka melapor sama pengurus. Jadi sekarang gini, gimana perasaan kalian kalau kalian dikodar seperti itu, dikodar nakal gitu ya, pas dibalik nih, pas kalian melanggar, misalnya nggak sholat atau apa, dicatat mau dilaporkan ke guru, gimana perasaan kalian? Gimana perasaannya? Saya tanya. Pasti kan ada rasa mangkel, rasa marah gitu ya. Sekarang saya kasih tahu gini ya. Jadi dimanapun berada, ini pelajaran untuk semuanya juga. Jadi kita jangan sok-sok jadi pahlawan gitu ya. Kita itu mengingatkan boleh. Kita mengingatkan boleh, siapapun itu kita mengingatkan boleh. Tapi yang memberikan hidayah itu siapa? Sekelas Nabi aja Allah tegur loh. Sekelas Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan nasihat beliau semuanya itu luluh bisa masuk Islam? Enggak. Nabi itu Allah tegur. Hei kamu, hei Muhammad gitu kan, di surat apa itu ada. Mohon maaf saya dilupakan. Tapi ini ada di Al-Qur'an. Hei Muhammad gitu kan. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Nah, adapun mau dikerjakan nggak dikerjakan, maksudnya kan ngasih peringatan gitu ya. Nah, itu urusannya Allah gitu, karena yang berhak memberikan hidayah itu siapa? Ya Allah gitu. Jadi semuanya orang itu rajin ibadah ini ya, kalau benar-benar niat karena Allah ya berarti itu hidayahnya dari Allah seperti itu. Nah, kalian ketika ketemu sama orang-orang yang tanda kutip nih, orang nakal, orang ini, orang itulah, jadi ingetin dia kan, selemah-lemah kalian kan nolak dengan hati kalian itu nggak istilahnya itu nolak dengan hati, itu selemah-lemahnya keimanan ya. Jadi dia gak menyukai perbuatan yang melanggar, misalnya nggak sholat atau apa. Kalau dia ngomong aja, atau misalnya ada orang kelahi melerai dengan perbuatan, misalnya kalau orang nggak sholat ngajak ngerangkul, ayo gini gitu, atau dengan ucapan dia nggak berani, ya selemah-lemahnya dengan hati itu kita tidak menyukai, itu kita sudah terbebas. Tapi kalau kita bisa kayak Dedek Zara ini kan udah mungkin dia merasa kuat ya, ngasih apa, biar temennya pada sholat gitu, biar temennya nggak sampai kayak gitu. Mungkin niatnya baik, karena nggak semua niat baik itu ya baik sayang, apa ya. Jadi kalau saya bukan tipikal orang, saya juga ngomong belak-belakan sama teman-teman saya kan orangnya ya gitulah, keluar Maduranya apa kan. Saya ngomong gini, saya tidak suka main lapor. Saya kan deket, saya sering tinggal di pengurus, bukan tinggal di pengurus gimana ya, sering dipanggil ya, maksudnya ada perlu apa ya istilahnya, kayak orang kepercayaan gitulah ya. Dapukan lah, saya tuh orang dapukan. Tapi saya pun waktu mau didapuk jadi PZZ atau Pazus itu saya kurang berkenan ya, karena karena kalau emang kerjaannya Pasus itu kan emang melaporkan anak-anak yang nakal gitu kan, suruh laporkan ke pengurus. Nah makanya itu saya nggak mau, saya bukan tipikal orang kayak gitu kan, kayak terus apa ininya gitu kan, apakah bisa kan adanya kan. Jadi saya tuh belak-belakan,
kamu jangan gitu. Kalau saya gini, nggak boleh pacaran gitu kan, jangan ngobrol terlalu lama, kalau nggak perlu jangan ngobrol sama yang bukan mahramnya gitu kan. Emang tegas. Saya suka, bukan ekstrim ya, emang kita itu ngobrol sama lawan jenis atau apa di sana itu gak diperbolehkan ya, kecuali emang ada urusan penting yang harus dibahas gitu. Ya itu, saya syukurnya saya tuh di situ, alhamdulillah gitu ya, sangat bersyukur di situ. Dan eh, apa saya juga tegas, kalau ada yang langgar saya langsung ngomong di depannya, bukan di belakang. Karena saya tipikal orang pemberani gitu ya. Nah makanya mereka itu takut sama saya dari banyak orang, saya gitu. Nah jadi ini kalau ketika kita ketahuan kuat fisiknya atau mentalnya kuat ininya lah gitu ya, jadi mereka ini takut. Dan di lubuk hati terdalam ini saya ada rasa sayang sama cinta sama teman-teman itu, maksudnya yang nakal itu kita doakan, ya Allah semoga teman saya ini dapat hidayah gitu, nggak kayak gini lagi gitu. Saya tuh ngomong kasar kayak gini bukan saya nggak mau lapor pengurus gitu, selama bisa diselesaikan. Tapi kalau dia ngeyel ngotot, maksudnya udah keterlaluan, baru lapor, seperti itu kalau saya pribadi gitu kan. Jadi mereka itu takut, menurut saya anak-anak asrama itu takut bukan karena kedekatan saya sama pengurus. Saya sama semua pengurus itu nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan family atau apapun itu. Saya nggak punya siapa-siapa di sana, bukan saya, bukan family saya, bukan kerabat saya atau siapapun itu. Bahkan saya yang sedih itu ketika teman saya itu sering dijenguk gitu kan, sedangkan saya nggak pernah ada satupun. Jadi saya jarang dapat panggilan ini keluarganya mau ketemu, mau sambang, itu saya sedih banget. Tapi apa yang terjadi coba? Inilah Allah gitu ya, Allah itu kirimkan dari sama-sama pondok mininya juga itu asrama dari Balon Jeruk. Saya nggak kenal asri, tapi nama saya itu terkenal di sana. Gila nggak sih? Gila, nggak tahu ya, mungkin ada di Sukotirto itu ya. Kan dari pondok gedenya itu di Kediri ya, di Kediri. Saya emang butuh perhatian sebenarnya, saya pengen merasakan ini, dan Allah punya cara, gimana caranya saya ke Sukotirto, ke pondok mini, jadi lebih terurus gitu loh. Saya itu tadi saya bilang nggak disambangin gitu ya, karena orang tua saya kan mungkin keterbatasan lah ya, nggak beruang gitu ya, bukan orang yang beruang gitu ya, orang saya asrama aja nggak ada ini, saya cuman disangguin doa gitulah, udah cukup gitu ya. Jadi saya tuh sedih, tapi di balik kesedihan itu dan ketegasan saya ini, ternyata ya Allah, ternyata tuh ada beberapa yang ngefans sama saya. Dari Balon Jeruk, saya jujur wallahi demi Allah ya, saya nggak kenal sama sekali dengan anak itu. Saya masih nyimpen surat-surat dari teman-teman itu, termasuk dari anak-anak yang dulunya itu nakal ya, kan kita doakan gitu, apalagi doa orang yang gak saling kenal atau apa itu kan mustajab gitu, kita doakan. Dan iya, mereka semua rata-ratanya ya di waktu nulis biodata atau pesan dan kesannya itu, mereka pertama takut ke saya, kayaknya mbak ini ngeri gitu. Sangat deket. Tapi kalau yang deket sama saya enggak, saya tuh lembut. Yang enggak deket ya, maksudnya kayak orang anak-anak yang nakal ya, semua ngomongnya kayak gitu, yang nakal. Karena saya nggak suka ngelihat kemungkaran gitu. Saya tuh jadi saya tuh tungkus gimana sih tuh, juteknya masya Allah. Dan saya tipikal orang yang sangat cuek gitu. Jadi di situ harus kuat mental. Kalau Dede Zara ini kuat mentalnya tapi nggak kuat fisiknya. Dan
dia gak tahu menghadapi temen yang melanggar, misalnya waktunya sholat, disuruh sholat terus nggak sholat, dia malah menulis. Nah, kan yang terjadi perasaannya gitu. Nah, saya alhamdulillah ya, saya dibekali apa ya, insting Allah itu kayak ngasih petunjuk gitu. Saya nggak boleh kayak gini gitu. Ini apa? Jadi kita itu tidak boleh membuli, kita itu tidak boleh menjustis apa ya? Kita itu tidak boleh mengejudge gitu. Ngejudge itu ngecap, kamu itu nakal, kamu ini anak bandel, kamu itu pulang ke keluargamu. Justru dia itu di asrama biar dia itu jadi orang yang benar gitu. Jadi kalau kita di lingkungan yang tepat, yang benar, jadi itu perlu perjuangan guys. Dan alhamdulillah selama di sana tidak ada, saya kan ketemu sama orang yang tomboy, ketemu apa, dia ini suka sama saya terus nyentuh-nyentuh. Saya tidak suka yang namanya diraba-raba aja gini terlalu dekat, saya gak mau. Jadi saya tuh tipikal orang yang apa ya, emang rada tomboy sih. Saya kan belajar dandan itu dari sana, dari asrama. Nyontek temen saya nggak pakai lip gloss, pakai ini gitu, ini kan sunnah gitu, dan ini beneran loh, celah ini bisa membersihkan mata, menghindari dari penyakit mata, beneran. Saya di asrama. Dan jadi kalian kalau di asrama jangan jadi orang yang seperti itu. Jadi kita harus mengenal situasi dulu. Iya, nah nggak apa-apa diranyain. Kita harus mengenal situasi dulu gitu, seperti apa lingkungan sekitar, apalagi punya backingan. Aduh, ya makanya kayak gitulah di Zara jadi di ini. Tapi masya Allah ya, apa, setelah 2 minggu dimakamkan, Dedek Zara ini kan jasadnya diangkat masih utuh. Ketika diotopsi semua dalemannya padahal hancur. Nah itu siap apa coba, kuasanya Allah. Terus seluruh rakyat ini kan yang jadi backingannya itu kan orang-orang yang nakal-nakal tadi ya, meskipun yang dapat hukuman mati itu cuman beberapa orang ya, 3 orang ya yang dihukum mati itu. Tapi sebentar ya, sabar. Nah, jadi apa ya, jadi seperti itu. Semua jadi itu termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah gitu ya. Zara yang tidak punya siapa-siapa, yang mungkin ibunya dipertemukan dengan seorang aktivis, dipertemukan dengan orang-orang yang berjiwa berkemanusiaan gitu, otomatis kan nggak terima. Apalagi menerima berita, apalagi sama wartawan dan lain sebagainya, menerima berita bahwasanya dalemannya Zahra ini kan hancur semua gitu, nauzubillah gitu ya. Kami seluruh warga Madura, seluruh warga Indonesia turut berduka cita. Justice for Zara Khairina gitu ya. Jadi pelajaran yang perlu kita hikmah dari ini semua itu, pertama, satu, kita harus kenali teman kita gitu ya. Seperti apa dia. Kalau misalnya nggak mau dinasehati, ingat katanya firmannya Allah di dalam Al-Quran itu, tugas kamu itu cuma ngingetin. Tugas kamu cuma ngingetin sayang, bukan maksa. Maksa itu kayak mana sih? Maksa itu, ayo ini, ayo sholat. Kalau Allah nggak ngasih hidayah gitu, mau sampai mati pun, sampai berbusa pun, kalau Allah belum ngasih hidayah ya kayak gitu. Itu jadi jangan apa ya, jadi kita itu supaya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta perlindungan sama Allah. Saya sejujurnya ini kan kasus bullying yang terparah ya, di mana, di Sabah ini ya, daerah Sabah, Malaysia ya. Saya ikut turut berduka, mungkin masih banyak yang belum terekspos. Jadi ini buat pelajaran ya. Jadi kita kalau sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu ya takut sama Allah. Jadi nggak takut sama manusia, nggak takut sama ocehannya manusia, nggak takut apa ya, dipuji makin tinggi, dipuji nggak terbang, dihina nggak meleot. Karena tanamkan
kita itu nggak butuh pujian, kita itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh validasi. Saya tuh gitu, ngapain loh gitu, gue makan sendiri, uang gue sendiri ini nih. Jadi jangan sampai terpancing gitu ya, apalagi melakukan kebaikan dengan niat-niat tertentu, maksudnya tidak karena Allah, hanya untuk pamer dan lain sebagainya. Itu nauzubillah min dzalik ya, karena hukumnya itu Allah juga akan memamerkan yang seharusnya ini loh kan berinfak, tapi niatnya nggak karena Allah. Harusnya kamu dapat ini pahalamu seperti ini, harapanmu seperti ini, karena Allah mengharapkan, cukup kamu mengharapkan ridhoku, cukup kamu mengharapkan pahala darinya Allah, bukan dari manusia atau dari makhluknya Allah, bukan. Tapi Allah minta ridho Allah, minta apa itu. Jadi teman-teman semuanya sekalian, para ibu bapak, banyak-banyak berdoa. Akhir zaman ini gak ada yang aman, apalagi yang kemarin kasusnya di Indonesia loh, di Indonesia bapaknya sampai nangis, anaknya itu bercadar guys, bercadar, tapi pulang-pulang dari mondok di asrama dia hamil. Siapa yang ngelakuin? Gak ada, nutupin ustadznya sendiri, nauzubillah min dzalik. Nah itulah akhir zaman gitu. Pernah kan di Indonesia terekspos tuh kapan harinya. Dan yang sekarang Dek Zara. Jadi ayo kita tanamkan yang namanya akidah dalam hal ketakwaan kita. Takwa itu takut sama Allah gitu ya, bukan takut sama omongan orang, bukan takut sama. Jadi kalau misalnya takwa sudah tertanam, maka kita nggak akan takut hantu kayak setan kayak ini kayak itu kayak enggak, karena kita udah menjadi jiwa yang berpasrah. Saya juga ngajarin sama anak-anak saya, selama kamu ada di jalur yang benar, jangan takut. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu dirasa benar, silahkan lakukan. Pokoknya jaga dirimu seperti itu ya. Begitu ya teman-teman, jangan sampai kasus kayak Dede ini terulang kembali. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Terus si dedeknya ini kan kayak kemarin itu kan sama orang tuanya, sebenarnya kan ngaku ya orang tuanya itu sempat ingin mindahin anaknya gitu, tapi si almarhum ini ngotot tetap di situ karena dia tuh apa ya, mentalnya itu kuat banget tapi fisiknya nggak kuat, dia remuk. Jangan sampai niru kayak gitu ya. Kalau memang, jadi Allah itu mengajarkan kita untuk hijrah. Kalau kamu nggak nerima, kan buminya Allah itu luas gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Jadi kalau misalnya dimanapun kalian berada, di tempat sekolah kayak di asrama kayak, atau di lingkungan manapun, di lingkungan kerja kayak atau apapun, kalau kalian melihat kita ini ya lebih banyak mudorot atau manfaatnya buat pribadi kita gitu ya. Kalau misalnya dirasa fine aja, kita masih bisa bertahan, ya silahkan bertahan, kita masih bisa ini. Dan kalau misalnya lingkungan tersebut dimanapun, di sekolah atau apapun, kok kayaknya parah, banyak terjadi kezaliman. Zalim itu misalnya inilah dipotong, terus dikerjain temennya lah, inilah itulah, pokoknya banyak mudorotnya gitu banyak mudorotnya istilahnya ya. Jadi kita itu harus tanya sama hati nurani, istihoroh, udah harus out. Kalau sudah dirasa tidak nyaman, cabut aja. Ingat, Allah di sana apa ya, bumi Allah itu sangat luas, terhampar luas. Jadi kamu itu berhak untuk bahagia, kalian itu berhak untuk mendapatkan masa depan yang cerah, berhak untuk mendapatkan keadilan, yaitu jangan nunda-nunda, maksudnya jangan ragu untuk berhijrah. Nah, salam sehat sejahtera selalu. Semoga ini adalah kasus yang terakhir. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, orang yang cerdik, jangan sampai mau dizalimi, apalagi berlarut-larut gitu ya. Ini kan Dedek Zara bukan sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, ini kan udah melebihi kapasitas ini kan. Dari bulan apa Dede ini masuk, kejadian bullying ini dari apa, sampai akhirnya dia wafat gitu, kembali di sisinya Allah ya.
untuk ibunya Zara, semoga Allah memberikan kesabaran dan semoga arwah beliau tenang di alam sana, dan kasus ini juga menjadi pelajaran buat semuanya. Dan hikmahnya yang tadi saya sampaikan, pertama, satu, ajari anak-anak kita yang namanya akidah ketakwaan pada Allah. Jadi kalau sudah namanya takwa, maka ingat Allah itu akan memberikan, meminjamkan kekuatannya. Jadi kalau kamu apalagi jauh dari orang tua, itu doanya sangat mustajab. Dan insya Allah Dedek Zara ini, dia kan lagi menimba ilmu ya di asrama. Ini termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Sudah ada hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari ya. Dia menimba ilmu sampai terus mengalami kejadian seperti ini, dizalimi temannya dan lain sebagainya, maka dia dihukumi mati syahid. Masya Allah. Salam semuanya, salam sehat sejahtera selalu. Bye bye. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat ya. Jadi nggak mudah mengejat siapapun orang itu, tidak mudah jangan mudah ini loh, jangan memaksa kehendak kita karena belum tentu ya. Nabi aja tugas kamu tuh menyampaikan, jangan lo ini lo nggak boleh, kita harus seperti ini gitu ya. Cukup di situ saja. Adapun selebihnya kamu itu udah lebaran itu lepas tangan, karena nanti di hari kiamat kamu akan ditanya, apa kamu belum ada orang yang memperingatkanmu? Sudah. Nah, kamu udah lepas tangan. Kalau apakah kamu punya teman nggak ada yang peringatkanmu? Nah, nanti kamu dipertanyakan. Tapi ketika kamu termasuk orang yang hebat gitu ya, sudah ngingetin, mungkin dia itu nggak benar-benar melaporkan pada gurunya, cuman ngancem biar temennya sholat, ya udah gitu. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bye bye, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.